Bumper mas, bumper wes. Oke, pemirsa. Hai, selamat malam semuanya. Warga-warga Indonesia yang sekarang lagi manuk-manukan di rumah, gimana? Suka dengan manuknya suami di Cili? Kayak punya si Yopi Cili, tapi dong. Gak punya sayang. Siapa? Kamu. Gue panjang men, tapi berotot tuh. Ngomong apa lagi? Pemirsa, kita akan bahas mengenai yang ada di kepala kita. Apa coba? Peci? Kebetulan gue ini sekarang lagi pakai yang namanya topi. Di acara ini itu bebas sekali kita mengomentari apa aja, yang penting kalian itu bisa tertribusi enggak juga sih. Mengenai siswi non muslim diminta berhijab di Padang, ortu surati presiden. Ya. Terus direkam ya. Mengenai hal tersebut gue juga mau mengomentari itu ya, gitu ya, dengan kegoblokan gue, ketololan gue gitu ya. Itu juga sekolahnya tolol sekali gitu loh ya, tolol sekali. Gue kenapa bilang tolol sekali? Oknum lah ya, lagi-lagi gue bilang oknum itu ya. Takut di penjara gue kalau misalkan langsung ke sekolahannya gitu ya. Kalau oknum yang bikin apa namanya itu yang enggak Aturan. Iya, bikin aturan yang non muslim berhijab itu ya, itu sama aja itu pemaksaan gitu ya, melanggar hak asasi manusia juga loh ya. Padahal yang namanya di Indonesia, tahu kan, agama itu apa aja, banyak sekali, sebenarnya ada 5 atau 6 agama yang ada di Indonesia itu yang kita mesti hargai dan kita hormati. Jadi keberagaman itu bukan menjadikan kita menjadi nganu loh, siapa mas? Menjadi apa gitu kok? Ada di Pancasila itu. Bilang beberapa ya. Berbeda persatuan Indonesia, rakyatnya dimulai ya pokoknya nanti kita baca lagi itu ya. Tapi yang namanya itu apal mas aku sih, tapi aku ora fokus mengenai hal itu ya. Tapi mengenai hal tersebut gue menyayangkan sekali itu pihak sekolahan, kenapa kok aturannya seperti itu sekali, itu berada di Padang, di Sumatera. Padahal di Sumatera itu juga banyak juga orang-orang non muslim. Jadi kita menghormati lah gitu ya, apa yang mereka lakukan. Masa misalkan orang Kristen berhijab gitu ya, itu kan membohongi dirinya sendiri gitu, bahwa identitas dia itu mas, identitasnya itu ya pokoknya itu seakan-akan nganu lah itu. Gue itu Misal kita bicara ke oknumnya, misal dibalik dia punya anak sekolah di sekolah yang non muslim dan dia diwajibkan untuk tidak berjilbab membuka jilbab. iya mungkin. Gimana tanggapan perasaan dia? Ya coba pak yang bikin aturan itu ya pokoknya tapi katanya sudah minta maaf sih dari kepala sekolahnya. Itu karena apa? Karena takut sama netizen kan. Udah dilaporin yuk, ini jadi pelajaran penting buat kalian. Ini gua pengen kalian yang fanatik sama agama kalian itu, iya Mbok Yuwo, ya Mbok Yuwo, itu mikirlah ya. Kita di Indonesia itu berbagai macam agama yang tentunya kita harus menghormati gitu. Toleransi. Memang ikut terus ya bahasanya ya, toleransi gitu ya. Jadi nggak enak juga. Terus ini juga sampai ke Mahfud MD, terus Menteri Pendidikan Nadiem itu ya, terus sama Presiden juga menanggapi hal tersebut gitu ya. Ya rasain halo rasain ya kamu ya, pasti kamu ditegur di salah satu sekolah tersebut gitu ya. Ya bolehlah kita fanatik, tapi untuk diri kita sendiri, jangan paksakan orang lain untuk ikut sama kamu gitu. Artinya memperkosa orang itu. Siswi padahal lagi orang tahu siswi gitu ya. Jadi prihatin lah dengan adanya hal tersebut, apalagi di Indonesia sekarang emang lagi gencar-gencarnya ya, apa kita itu memusuhi yang namanya radikalisme gitu loh ya. Jadi bibit-bibit radikalisme memang harus diberantas. Itu salah satu bibit lah ya, bibit radikalisme, tidak menghargai sesama, tidak menghargai perbedaan gitu ya. Soalnya kemarin misalkan FPI sudah dibubarkan, itu tepat sekali tepat
sekali itu pemerintah sudah membubarkan yang namanya FPI. Karena apa? FPI itu apa ya? Front Pembela Islam. Iya, yang biasanya mengobrak-abrik itu yang di media sih. Mengobrak-abrik kan misalkan ada pas jualan puasa gitu, mengobrak-abrik warung, itu salah besar. Emang kamu mau nyukupin kebutuhan yang jualan gitu. Tapi sudahlah itu kamu sudah pada dilarang kok ya. Jadi atribut-atribut yang ada di FPI sudah dilarang. Misalkan kita mengkeluarkan FPI itu baik bla 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 itu juga dilarang gitu ya. Kasian banget ya, termasuk Panji Pragiwaksono. Kasian deh lu sekarang dibully habis-habisan sama netizen gara-gara lu membedakan FPI sama NU sama Muhammadiyah. Katanya Muhammadiyah sama NU nggak ada respect. Kalau yang respect itu ke FPI, kata siapa? Karena sekarang dibully kan, kasian banget Panji Pragiwaksono. Kamu juga bibit radikalisme gitu loh ya. Gitu ya, pokoknya Indonesia jaya satu, pokoknya kamu itu harus menghargai perbedaan apapun itu. Yang namanya perbedaan itu sangat indah apabila kita bisa menyikapinya gitu loh. Dan sekali lagi gitu, untuk yang nggak terima mengenai FPI dibubarin, Habib Rizik di penjara, katanya kriminalisasi kriminalisasi ulama itu enggak. Cobalah kamu lihat apa yang dilakukan Rizik, jejak digitalnya itu semua masih ada. Logis lah kamu itu ya menerima kenyataan aja. Kalau Habib Rizik itu di penjara ya terima. Ya kalau nggak gitu ya tetap mengobok-ngobok negara kita yang selalu damai nggak sih? Damai ya? Damai mas, damai. Terus siapa lagi yang di penjara? Ustadz Maher emang lewat batas kemarin itu ya, yang menghina ulama juga. Jadi tapi sekarang kasihan lah istrinya itu kan, katanya orang nggak punya anak banyak gitu ya. Ya kalau Puji Swiwi ya di penjara ya ngelos mano gitu. Ya iya ya, kalau misalnya di penjara nih pas Puji Swiwi ya kan, nah saya mau beruni piye caranya nek Puji Swiwi. Tetap di acara paling spesial. Apa mas? Oke, lanjut lagi ya. Bahasa apa mas? Bahasa apa mas? Lima mas? Ya belum lah. Ini baru 8-10 menit gitu loh ya. 12 menit. Nah, kita 12 menit ya. Ya, dijamin gak ada yang nonton pemirsa. Kita kembali lagi ke sekolahan tadi yang melarang sih, mengharuskan memakai jilbab untuk yang non muslim. Itu ya sontoloyo sekali. Kasihan kalian sekarang dibully seluruh Indonesia. Kamu di Padang ya, padahal nasi Padang enak banget. Gue suka banget itu. Makanya belajar lagi agama mengenai toleransi yang ada di Indonesia gitu ya. Gitu. Gus Dur itu orang toleransi loh. Kamu tonton video-videonya itu cerdas sekali beliau itu. Kita akan disejukkan dengan ceramah beliau gitu ya. Enggak dengan cara asu picak. Ini kok rano. Itu Gus Nur. Itu Gus Nur di penjara saya kira pokoknya itu ya. Penjara sih katanya. Tapi nggak apa-apa, emang harus bibit-bibit seperti itu harus ditumpas di negerinya. Karena apa? Hanya meresahkan masyarakat. Dan gobloknya lagi itu yang pengikut-pengikutnya aja gitu loh ya. Udah tahu kayak gitu masih diikutin gitu loh. Gue jadi emosi.